Garis bawah yang paling Pak Jokowi harus ketahui bahwa semua orang-orang politik di DPR, saya tidak tahu ya nama-namanya dari partai apa, semua takut sama Pak Jokowi karena mereka mempunyai kesalahan, mempunyai aib, ya, sehingga mereka takut, ya. Tapi kalau kok Pak Jokowi nanti salah langkah, tumbang, mereka adalah mendapat kemenangan yang selama ini ditunggu. Ya, tolong Pak Jokowi, tolong dengar nasihat saya, jangan memaksa Gibran. Ya, akhirnya hari ini Pak Anwar Usman berbicara dengan menyatakan saya tidak mundur, saya tidak takut. Ini kan seorang terpelajar, profesor, doktor, ya, menyatakan seperti ini. Ini menunjukkan karakter sudah menjadi karakter bukan diplomat, bukan politik yang baik, ya, karena cuma satu Gibran yang dipertahankan. Jangan jadikan Gibran tumbal untuk menjadi chaos. Saya ingatkan Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi belum kenal dekat dengan saya, ya, kenal begitu aja, walaupun barangkali dulu kita suka jual beli dengan Mebel dan sebagainya, ya, tapi di sini bukan persoalan itu, ya, yaitu persoalan saya sayang sama Pak Jokowi, dan saya lebih sayang lagi kepada bangsa, saya lebih sayang lagi kepada negara. Kalau Pak Jokowi barangkali sayang kepada Gibran karena anak, ya, memperjuangkan. Dan ada yang perlu Pak Jokowi ketahui. Saya ngerti kenapa Pak Jokowi memajukan Gibran, karena Pak Jokowi mengharap IKN ini akan berjalan terus. Tapi dalam segi ini saya sesali dan beresiko besar. Tolong Pak Jokowi jangan mendengari orang yang menggembos, ya. Ya, langkah Pak Jokowi luar biasa. Kapolsek, Kapolres, Pangdam, Kapolda, semua diganti. Itu langkah Pak Jokowi, memang hebat. Tapi ingat, ya, hati mereka tidak sama Pak Jokowi, tidak sama sekali. Saya tahu, ya, Pak Jokowi harus banyak baca buku, ya. Pernyataannya Sayyidi Abdullah bin Abbas kepada Imam Hussein, jangan kau percaya kepada masyarakat Irak, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata-kata mereka kepada Anda, tapi hati mereka tidak kepada Anda. Belajar dari tarikh, dari sejarah-sejarah pendahulu. Saya sangat sesali, Pak Jokowi udah hebat, diakui. Tapi langkah ini, andai kata Prof Habibie hidup, dia akan sama dengan saya pendapatnya. Saya mohon Ibu Iriana, Pak Jokowi, tolong jangan jadikan Gibran jangan jadikan tumbal, tolong jangan dengarin itu yang gembos, ya. Saya juga sesali Habib Lutfi tidak memberi nasihat. Semestinya Habib Lutfi sebagai Habib, ulama, ahli tarekat bicara, jangan takut, ya, gak usah takut, bicara demi bangsa dan negara. Nah, sekarang satu lembaga yang begitu terhormat bisa menjadi arogan, menjadi emosi, menjadi kata-kata yang kasar, ya, seperti bukan seorang doktor, ya, Jimli doktor, profesor, ya, Pak Anwar Usman profesor. Akhirnya profesor ini ada di belakangnya, yang ada di depan adalah arogan, pertahanan yang tidak masuk di akal.
Dan Pak Jokowi 1 tahun lalu pernah menyatakan, ya, di depan publik, ada wartawan banyak, ya, saya kalau udah selesai ya jadi jabatan presiden, ya udah waktunya ya saya turun. Mau maksanya yang penting saya sudah jalan. Itu ada pernyataan Pak Jokowi, ya. Bisa kita ambil itu, arsipnya bisa kita ambil untuk bukti, ya. Kenapa Pak Jokowi berubah? Saya ini fanatik kepada Jokowi 10 tahun. Hari ini saya berhak untuk menyatakan, kalau dulu saya membela, hari ini saya mengingatkan. Kalau dulu membela, hari ini saya mengingatkan. Beda, membela dengan mengingatkan beda. Tolong para pemirsa, rekam suara saya, ya, buktikan omongan saya, ya, bahwa kalau Pak Jokowi memaksa ini, ya, akan menjadi negara yang tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Saya sebagai orang yang sangat cinta, fanatik, ya, tapi hari ini saya kecewa, ya, kecewa banget, ya. Tolong Pak Jokowi, Ibu Irana, tolong sadar, tolong. Saya kira cuma saya yang mampu menyampaikan ini kepada Pak Jokowi, karena saya tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya membela Pak Jokowi tidak dapat sesuatu juga, karena saya ikhlas, ya. Tambang saya dianiaya oleh Bahlil, Pak Jokowi tidak bela juga, padahal saya sudah bayar pajak, clear and clear. Saya punya surat-surat. Sampai hari ini diganjal oleh Bahlil dan tidak malu Bahlil. Saya seorang kemanusiaan, kerjaan saya bersedekah, kerjaan saya membagi beras, kerjaan saya menyekolahkan bangsa, ya. Saya punya arsip, Pak Jokowi bisa lihat, silahkan ke rumah saya kasih lihat data saya, ya. Dianiaya saya oleh Bahlil, dan bukan saya aja dianiaya, ada ratusan surat yang diacak-acak oleh Bahlil, ya. Tidak lama Bahlil akan dapat bagian dari Allah, tidak lama. Ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, Bahlil akan dapat bagian, ya. Bahlil punya perusahaan banyak, ada 6 perusahaan Bahlil yang bukan nama Bahlil, semua nama anak buahnya. Nah, itu bukan urusan ini, ya, pembicaraan kita udah keluar jalur nih saya ngomong, ya. Tapi saya maksudkan, saya lihat Pak Jokowi hari-hari bersama Bahlil. Ini Pak Jokowi jalan sama maling ini. Pak Jokowi jalan sama orang yang salah ini. Salah Pak Jokowi. Man hama hauma yushaku an waqafi. Rasulullah katakan, siapa yang berjalan pada suatu ketika dia akan masuk di dalam lubangnya, ya. Saya tidak bermasalah, ya, saya di luar pernyataan, tapi yang saya keberatan dan saya ingatkan, Pak Jokowi sudah salah langkah, ya. Satu lembaga yang terhormat sudah mulai kacau karena tindakan Pak Jokowi.